Satu komentar di sini ya, iuran anggota serikat 50.000 per bulan kali berapa ribu per juta karyawan. Eman, tolong minta bantu kami. Kami di sini kurang lebih ada 160 karyawan di sini. Tolong Pak Dedi. Itu yang dipegang omongannya Pak Dedi, bukan kontennya, omongannya. Punten Pak Dedi, punten. Ya, cukup kontennya, cukup. Konten yang lain-lain terserah. Ya, Anda telah melawan presiden, Anda telah melawan peraturan pemerintah, Anda telah melawan konstitusi. Nggak ada hak untuk mencoret. Gubernur konten anti buruh, pro pengusaha. Baik citra, menghina, pagar dirusak. Nah, apakah nggak mau? Ini warga Pak, warga Jawa Barat itu menanti kesigapan Bapak dan ketegasan Bapak. Kalau seperti itu menye-menye Pak, nanti lain kali nanti masih banyak orang yang akan menghina Bapak juga. Ini saya udah panggil ketemu nih, topi, Bapak yang marah-marah di depan gedung sate. kurang mah meninggas kehelnya gregetnya Halo, assalamualaikum, selamat datang kembali di channel Dani TV. Terima kasih buat kalian yang sudah klik video ini. Dan apa kabar? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat ya. Pabrik sepatu di Majalengka pindah diam-diam dan 170 buruh PT HCI terancam nasibnya. Dan apakah ini ada kaitannya dengan demo kemarin ya? Said Iqbal protes keras ke Kang Deddy Mulyadi ya, sejumlah rekomendasi UMCK Jabar 2026 hilang. Selain menyebut pencitraan Presiden KSPI, ada ya buruh presidennya. Presiden KSPI ini bilang sambil nunjuk pemimpin itu yang dipegang omongannya, bukan kontennya. Mungkin teman-teman tahu ya, Said Iqbal memprotes keras Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi karena sejumlah rekomendasi OMCK Jabar 2026 dinilai hilang atau dicoret. Ia menyebut rekomendasi tersebut sebelumnya sudah diajukan oleh bupati dan wakil wali kota, namun tidak semuanya dimasukkan dalam keputusan akhir gubernur. Menurut Said Iqbal, hal itu merugikan buruh dan tidak sesuai aturan pengupahan. Ia pun meminta agar keputusan OMCK direvisi, dan Said Iqbal adalah Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau disingkat menjadi KSPI ya. Oke, kita langsung ke videonya. Yang memperjuangkan hak kita di sini sebagai karyawan. Oke, kita ke video pertama ya. Pabrik sepatu di Majalengka pindah diam-diam, 170 PT HCI terancam nasibnya. Apakah ini ada kaitannya dengan buruh atau demo kemarin ya? CI, tolong kami minta hak kami sebagai buruh di sini, minta penjelasannya. Sekiranya kami emang di sini harus berhenti, kita butuh penjelasannya. Tolong Pak Dedi, Bapak Haji Eman, tolong minta bantu kami. Kami di sini kurang lebih ada 160 karyawan di sini. Tolong Pak Dedi. 170 banyak banget ya, dan diam-diam PT HCI pindah lokasi. Entah itu karena apa, tapi mungkin ya banyak sekali yang berkomentar atau netizen yang memberi komentar ya, apakah karena demo kemarin atau karena apa, saya juga kurang tahu. Ini warga Jabar dan seluruh warganet dimanapun berada, saya sampaikan ya bahwa dialog, rekonsiliasi, konsolidasi terhadap 8 UMSK yang menjadi bahan perdebatan sudah selesai, dan hari ini jam 9 pagi Kadisnaker Provinsi Jawa Barat bertemu dengan saya untuk melihat hasil dari konsolidasi, rekonsiliasi dari 8 usulan tersebut. Dan selanjutnya nanti saya akan mengambil keputusan untuk ditetapkan pada hari ini. Dan saya sampaikan juga bahwa pemerintah Provinsi Jawa Barat terbuka terhadap berbagai kritik, termasuk aksi unjuk rasa yang akan dilaksanakan hari ini, dipersilahkan. Dengan catatan, tidak boleh melakukan perusakan terhadap fasilitas publik, karena fasilitas publik itu adalah milik negara, dibangun didasarkan dari pendapatan daerah,
dari uang pembayaran pajak seluruh warga Jawa Barat yang bayar pajak. Dan kalau rusak maka harus diperbaiki atau dibangun kembali, dan itu menggunakan dana masyarakat lagi, yang pada akhirnya nanti jalannya kita tidak lagi selesai seperti yang diharapkan. Nanti fasilitas pendidikan terkurangi, nanti fasilitas kesehatan terkurangi, yang rugi adalah masyarakat. Pokoknya saya akan terus bekerja untuk kepentingan semua, agar buruh sejahtera tapi dunia usaha pun terus berkembang. Karena bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan para buruh yang sudah bekerja, pemerintah juga harus berpikir ada antrian panjang orang yang melamar kerja. Jadi gubernur itu harus siap dengan 3 hal. Pertama, didemo oleh masyarakat yang belum mendapat pekerjaan. Yang kedua, didemo oleh buruh yang sudah mendapat pekerjaan tetapi ingin meningkatkan penghasilan. Yang ketiga, didemo juga oleh orang yang di PHK oleh perusahaannya karena ingin mendapat keadilan karena tidak terima di PHK. Itulah tugas gubernur, dan kita nikmati saja dengan senyuman. Mari bekerja untuk Jawa Barat istimewa. Ya intinya harus bersyukur ya, kita mendapat gaji berapapun ya harus bersyukur gitu kan. Kita harus melihat ke bawah, banyak orang-orang yang nganggur, banyak orang-orang yang gajinya di bawah UMK, UMP atau UMR ya. Oke, di sini ada Presiden KSPI di demo buruh upah Jakarta kalah dari Bekasi dan Karawang. Apa masuk akal? Kami meminta gubernur untuk menetapkan upah minimum senilai 5,89 juta rupiah, yaitu nilai KHL yang telah ditetapkan oleh BPS tersebut. Apakah masuk akal pabrik panci di Kerawang upahnya lebih tinggi dengan buruh atau pekerja yang bekerja di gedung-gedung pencakar langit ini? Upahnya lebih rendah dari pabrik plastik di Bekasi. Upah minimum di Bekasi dan Kerawang kira-kira sekitar 5,95 juta rupiah. Jauh lebih tinggi dari upah minimum Provinsi Jakarta yang sudah dinaikkan 5,73 juta rupiah. Gubernur konten anti buruh, pro pengusaha. Pesan keras Presiden buruh Kang Deddy Mulyadi, gubernur konten anti buruh pro pengusaha. Si bapak munculnya teriak-teriaknya kalau lagi kenaikan upah melulu, kalau lagi naik gaji melulu. Tapi kemana bapak ketika bapak sebagai presiden buruh, sebagai ketua atau presiden dari berbagai macam serikat buruh? Kemana bapak ketika ada salah satu buruh atau buruh-buruh yang lain yang terkena PHK? Muncul kagak bapak? Teriak-teriak kenceng kagak bapak sama pihak perusahaan? Jangan sampai nih ya, ketika kenaikan upah bapak teriak-teriak terus mulus kan, nyalah-nyalahin, ngata-ngatain, atau istilah kata mengkritik kasar, mengkritik pedas terkait masalah kebijakan-kebijakan atau keputusan-keputusan yang diambil oleh gubernurnya. Tapi di mana ketika semua itu sudah tercapai dan ada beberapa perusahaan yang akhirnya mengharuskan mem-PHK beberapa karyawannya dikarenakan tidak sanggupnya atau tidak kemampuannya untuk memberikan upah yang sesuai yang diinginkan dengan nominal yang sangat-sangat besar, apakah bapak juga muncul untuk membela mereka agar mempertahankan mereka tetap bisa bekerja? Ketika kita berikanlah salah satu contoh ya, demo-demo kenaikan UMK atau demo-demo terkait masalah bonus dan lain-lain. Di situ selalu karyawannya yang didorong-dorong gitu kan untuk berdemo, bahkan banyak juga anak-anak karyawan kontrak yang didorong untuk berdemo. Dan ketika karyawannya tersebut atau anak-anak kontrak tersebut juga terkena PHK, meminta bantuan kepada serikatnya ataupun kepada Anda nih Bapak ya. Apakah diperhatikan? Apakah ditolong? Ya Pak, punten gitu, pengen tahu masalahnya. Kan di sini juga dari karyawan-karyawan juga kan ternyata kan memang ada potongan-potongan upah. Ya kan? Potong-potongan upah yang di situ itu tertera untuk serikat. Gitu. Ya.
Cobalah gitu kan, kalau mau berdemo juga atau mau memberikan kritik-kritikan kepada gubernur atau terkait menuntut gaji yang sangat besar ya. Coba juga, Bapak juga harus bisa lah demo juga tuh terkait masalah bahan-bahan pokok yang melambung tinggi gitu kan. Bantu Betul. juga, jangan hanya teriaknya ketika ingin meminta kenaikan upah aja. Ya, demo juga tuh terkait bahan-bahan pokok juga, biar menurun juga. Begitu Berarti ada kepentingan dong, Po. ya. Dan ketika ada karyawan yang kena PHK juga, bantulah juga gitu kan, teriakin juga sebagaimana sampai bisa tuh karyawan yang ter-PHK itu tuh jangan nyampe di PHK juga, begitu ya. Biar balance gitu, biar seimbang ya. Udah, bye. Buruh Jawa Barat menyampaikan Deddy Mulyadi itu bapak konten anti buruh. Dia pasti akan dibales dengan kontennya lagi. Saya begini. Lihat aja kebijakannya. Nggak usah balas. Pak Gubernur Jawa Barat pakai konten-konten itu. Buruh nggak butuh konten. Buruh nggak butuh pencitraan menuju 2029. Enough is enough. Cukuplah. Kok dihapus? Kok dicoret? Kok dihilangkan? UMSK Kabupaten Jawa Barat. Stoplah kontennya, stop kontennya. Dan gak usah dijawab sikap buruh ini, sikap KSP ini oleh kontennya Pak Deddy. Kami nggak butuh itu. Gak usah dijawab dengan konten. Itu pencitraan. Mentang-mentang pengikutnya banyak. Nanti komentar-komentarnya akan positif semua. Karena punya pengikut. Tapi tahukah Pak Deddy Mulyadi, kata buruh Jawa Barat ya. Kata buruh Jawa Barat, saya dapat informasi. Pembohong. Gubernur Jawa Barat itu pembohong. Dalam satu pertemuan tanggal 24 Desember sebelum diputuskan UMK dan UMSK se-Provinsi Jawa Barat, beliau di hadapan petinggi-petinggi kepolisian yang memfasilitasi dan serikat-serikat buruh se-Jawa Barat menyampaikan tidak akan ada perubahan yang diberikan atau tidak ada penghilangan apapun yang direkomendasikan UMK dan UMSK dari Bupati Wali Kota se-Provinsi Jawa Barat. Itu perkataan Deddy Mulyadi. Pemimpin itu yang dipegang omongannya Pak Deddy, bukan kontennya, omongannya. Atau tidak ada penghilangan apapun yang direkomendasikan UMK dan UMSK dari Bupati Wali Kota se-Provinsi Jawa Barat. Itu perkataan Deddy Mulyadi. Pemimpin itu yang dipegang omongannya Pak Deddy, bukan kontennya, omongannya. Punten Pak Deddy, punten. Ya, cukup kontennya, cukup. Konten yang lain-lain terserahlah. Ya, Anda telah melawan presiden, Anda telah melawan peraturan pemerintah, Anda telah melawan konstitusi. Nggak ada hak untuk mencoret. Gubernur konten anti buruh, pro pengusaha. Apa cina? Ada satu komentar di sini ya. Iuran anggota serikat 50.000 per bulan kali berapa ribu per juta karyawan. Wih, pantesan dia korak-korai ya. Ada. Saya sudah selesai nih ya merumuskan 8 kabupaten kota untuk membedah, menganalisis dan menyimpulkan UMSK. Dan sudah selesai Bu ya. Ibu tinggal menyantumkan dan menghitung angka-angka per KBLI-nya. Walaupun saya sih harusnya angka itu tidak usah diputusin gubernur, cukup diputusin di tingkat sektoralnya masing-masing di kabupaten kota. Tetapi atau biparti, tetapi karena ketentuan PP-nya harus oleh Pergub, jadi gubernur ya hari ini pasti banyak dimarahin. Dan satu lagi, ini urusan Purwakarta. Nah, kamu ngomong yang bener sama saya. Saya hari ini ada yang ngomong sama saya berbohong. Katanya Purwakarta mengajukan lampiran tentang UMSK. Ini Ketua Dewan Pengupahannya sebagai Kepala Disnaker juga. Bapak nyantumin gak lampiran? Tidak Pak. Siap Pak. Sekali lagi Bapak nyantumin gak lampiran? Tidak Pak. Nah, saya jelasin ya. Purwakarta tidak mencantumkan lampiran UMSK. Gimana saya mutusin? Lampirannya yang nggak dicantumkan, baru sekarang disusulkan. Baru sekarang Presiden disusulkan. gimana Kemarin Presiden? belum. Ya, nanti jangan juga main dengar aja kanan kiri ya. Kalau saya ngomong berdasarkan fakta. Ya, nuhun.
Guys, jangan lupa nanti tanggal 29 dan 30 akan ada Wah, aksi si Cemong yang unjuk rasa ngomong. menyampaikan aspirasi ke Gedung Sate kepada Bapak Gubernur Jawa Barat. Ingat, di aksi nanti jangan sampai ada anarkis, jangan sampai ada ujaran kebencian dan caci maki. Cukup saya sebagai contoh ketika kemarin saya berunjuk rasa mengeluarkan kata-kata kotor. Karena dalam organisasi tidak diajarkan dan tidak dibolehkan untuk memaki atau mengeluarkan kata-kata kotor. Semoga nanti Bapak Aing bisa menemui para pendemo, menyampaikan argumen terkait masalah regulasi yang dikeluarkan. Karena buruh sangat mengharapkan upah layak untuk kesejahteraan buruh dan mendobrak daya beli masyarakat terhadap perekonomian Jawa Barat. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Kang Deddy, Bapak Aing, karena saya sangat respect dalam Lain Bapak Sia namanya, Bapak Aing. video viral saya yang sudah mencaci maki, tapi beliau masih mendoakan saya. Respect, semoga saya nanti bisa bertemu dengan Kang Deddy langsung dan saya akan meminta maaf langsung kepada Bapak Aing. Terima kasih. Ini setelah kemarin pas Kang Deddy Mulyadi kunjungan ke Cirebon ya, karena memang dia itu orang Cirebon kan, dia orang Jawa ya, dan dia bekerjanya di Bekasi ya. Ini buat teman-teman mungkin gaji 10 juta masih kurang gimana ya, kalau nggak ada kepentingan, kalau nggak ada orang di belakang gitu ya. Oh, gaji 10 juta per bulan itu besar guys. Yang kerja aja serabutan gak nyampe segitu, kadang-kadang 1 juta per bulan, 500 per bulan, ya harusnya bersyukur ya. Ini pasti ada orang di belakangnya buat ramein nih. Bapak Aing mana guys? Bapak Aing yang katanya pro rakyat. Tai. Iya. Tah, semulai deh. Iya aing. Ya aing nu teresep ke bapak aing teh. Harusnya tuh Pak, kudu nama jelema kitu teh entong dijadikan jadi tamu undangan yang sangat istimewa. Enakan manehanana Pak. Bapak geus dihina Polisikeun ya. betul lah. Saya mengerti Bapak orang baik, gubernur yang sangat bijak. Tetapi pandangan orang itu lain Pak. Semacam pandangan saya sebagai pendukung lain Pak. Jadi orang seperti itu harusnya dikasih paham dulu, jangan diundang, dibawa di mewah-mewahkan atau di nomor satu kan lah. Ya, biarpun betul kata pepatah, rakyat itu bagaikan raja. Tapi kan bukan seperti itu Pak, harusnya dia tindak dulu sesuai dengan apa yang disampaikan oleh mulutnya sendiri. Dia udah merusak Pak, merusak nama baik, citra, menghina, pagar dirusak. Nah, apakah nggak mau? Ini warga Pak, warga Jawa Barat itu menanti kesigapan Bapak dan ketegasan Bapak. Kalau seperti itu menye-menye Pak, nanti lain kali nanti masih banyak orang yang akan menghina Bapak juga, yakin saya. Ini yang saya teresep ke Bapak. Memang karena namanya kebaikan, betul. Kejelekan itu harus dibahas dengan kebaikan. Tetapi Pak, pandangan orang-orang teman-teman warga Jabar, dia itu ngomong banyak yang kantor, banyak yang komen yang marah Pak. Warga Jabar marah dikira Bapak dibilang tai. Nah sekarang, nah ini Pak, contoh ya, ini jujur saya yang paling gak suka ini. Harusnya proses secara hukum dulu, ya, proses secara hukum dulu ya, supaya dia tahu batas-batas hukum itu gimana. Apa ya, mana bahasa untuk pejabat, mana bahasa untuk yang lain. Segitu aja dari Saya udah ketemu nih kemarin yang pakai topi, yang marah-marah di depan gedung sate, bilang KDM, Bapak Sia, Bapak Sia ya? Iya. Bapak Sia sama KDM, gitu. Karena udah kenapa gemeteran? Hampura buat semuanya. Gemeteran. Kenapa gemeteran? Turun buat Bapak Aing paling oke pokoknya. Oh, katanya kemarin enggak DM Bapak Sia. Sekarang masih Bapak Sia nggak? Bapak Aing sekarang Bapak Aing. Terus kemarin pulang dari demo, akhirnya pulang ke rumah. Iya. Pagi-pagi sama istri diapain? Saya dicemberutin 2 hari, nggak bisa tidur, nggak bisa Wah, alasan Pak itu, malesan Pak, masa iya? makan karena nggak dimasakin, sama nggak ditemenin tidur.
Sama siapa? sama istri. Kenapa istrinya marah? Soalnya istri saya KDM garis keras. Jadi tersiksa. Iya. Udah, besok istrinya ketemu saya. Siap. Saya mengucapin terima kasih pada istrinya yang sudah nyiksa suaminya. Ya, Siap. bilang sama istrinya bila perlu setahun nggak usah dilayanin. Besok mau demo lagi nggak? Enggak dah, saya pray dulu. Oh, udah pernah ya? Demo ngapain? Orang kota Bekasi gajinya paling gede. UMSK-nya udah selesai, itu mau ngedemo apa? Udahlah, balik rumah ya. Siap. Ya, salam buat teman-teman buruh di seluruh Jawa Barat. Sehat selalu. Dari kemarin buruh demo ya kan sampai hari ini nih sampai malam belum juga kasih keputusan yang katanya pro rakyat. Ya elah, buat kalian buruh ya kan yang masih terlena dengan pencitraan si gubernur konten, mikir orang nggak mikir. Mana ada dia pro rakyat, yang ada dia itu cuma pencitraan, cuma buat konten, mikir. Enggak, kemarin demo. Sebenarnya banyak sekali yang menyayangkannya dengan sikap Kang Deddy Mulyadi karena banyak sekali dari beberapa video atau beberapa masalah ya yang menghina Kang Deddy Mulyadi itu Kang Deddy selalu merangkul dan membawa mereka ke konten Kang Deddy gitu ya. Kenapa disebut banyak yang tidak suka karena ya Kang Deddy Mulyadi mungkin harus memberi satu ketegasan ya buat orang-orang yang seperti itu. Buat orang-orang yang mengujar kebencian atau mengatakan kata-kata yang kurang pantas untuk gubernur karena seluruh warga Jabar atau sebagian ya sangat kesal sekali dengan orang ini karena kata-katanya ya yang sangat kotor yang ditujukan ke Kang Deddy Mulyadi, dan netizen banyak yang bilang kenapa nggak dikasih efek jera dulu ya supaya tidak ada orang lagi seperti ini di kemudian hari gitu kan. Jadi kalau dibiarkan ini bakal terus berlanjut, orang-orang seperti ini tuh pasti muncul terus gitu kan ya. Oke, kita lanjut. Demo 2 hari. Ngapain? Ya, instruksi organisasi. Ya, saya jelasin. Instruksi Demonya 2 hari. organisasi. Kita ini dapat Instruksi organisasi berarti ada kepentingan lain ya. Gajinya kan udah 10 juta gitu kan, lebih dari kantor lah. rekomendasi dari kabupaten kotanya itu baru tanggal 24 pagi atau 23 dini hari. Gimana memutusin? Suratnya aja belum keterima. Itu ceritanya jam 8:30 ya. Itu udah mulai panas. Panas kenapa? Udah lempar-lemparan gitu kan. Ya ngapain lempar-lemparan? Iya kan kita antisipasi nih. Terus dari mobil mokom itu 8:30 malam. Iya, kan jangan sampai ada anarkis gitu kan. Udah jangan apa namanya? Jangan lempar-lemparan. Dan polisi juga udah siap kan. Kalau misalkan sampai bentrok atau gimana, makanya dari instruksi dari mobil komando itu udah jangan anarkis. Ambil HP kalian gitu. Udah serang di medsos begitu bahasa. Yang diserangnya siapa? Ya semua maksudnya. Gubernur ya. Saya cuma mengikuti instruksi. Gubernur ya. Ada salam dari ketua DPC. Instruksi siapa nih perlu didalami nih. Oh iya, salam hormat. Gitu. Kemarin gagah kenapa takut? Masih belum percaya saya. Masih belum percaya. Jadi habis demo pulangnya kapan demo? Malam itu kan udah bubar tuh. Jam 9 lewat pulang. Tanggal 24 tuh kan udah bubar, jam 9 kan. Balik ke rumah. Terus itu posting itu waktu itu udah diposting. Udah orang pada lihat. Udah lihat saya. Udah gitu saya pas pagi aja itu semua orang-orang pada ngirimin ke saya. Langsung saya hapus lah, langsung saya klarifikasi. Saya nggak ngelihat habis posting itu nggak ngelihat apa-apa lagi gitu, cuman informasinya itu dari semua teman-teman saudara udah mulai saya kirimin itu. Udah pasrah terima. Ini waktu itu istri udah tahu ngomong udah dari saudara-saudaranya. Begitu datang ke rumah belum gitu, pagi. Besok paginya. Oh begitu istri tahu gimana? Ya itu udah mulai ngambek-ngambek. So minta maaf kemana sih bilang ya udah mau saya klarifikasi lah. Udah pasrah aja udah. Enggak apa-apa, namanya juga emosi. Iya. Waktu itu emosi apa sih? Belum gajian, tanggal tua, udah gitu. Terus yang harus gaji siapa? Ya maksudnya tanggal tua gitu. Nah terus? Emosi-emosi. Tanggal tua lah itu. Gajiannya tanggal berapa? Tanggal
Tanggal 26 28. 26 28. Ya kan? 26 sama 28. Harus gajian. Katanya instruksi, sekarang beda lagi. Karena tanggal tua jadi emosi. Ini gimana nih? Kenapa belum gajian? Kamu sih tanggal 24. Lah ya salah, ya bukan salah saya lah, belum waktunya gajian. Dikira gara-gara saya kan gajian. Emosinya ya karena Oh, karena tanggal tua nggak punya duit. Iya. Terus bukan berarti sengsara sebagai buruh kan, bukan kan? Bukan. Enggak. Ya 10 juta mah udah relatif sejahtera lah. Udah punya mobil kan? Udah iya. Jangan dianggap yang demonstrasi depan Gunung Sase itu orang-orang susah, melawan ketidakadilan, hidup sengsara, gaji tak cukup, gimana mobil aja punya. Bapak aing mana? Beh, kalau aku malu lah. Gaji udah 10 juta, mobil punya, masih aja ikut demo. Guys, Bapak aing yang katanya orangnya tai. Ini saya udah ketemu nih, Panggil orang yang pakai topi, Bapak. yang marah-marah di depan Gedung Sate. Urang mah meninggas keheulnya. Gregetnya, ambek, nyeri hate. Nya. Bapak urang disebut eta nya. Kenapa gemeteran? Dipanggil ku Bapak guys deh. Oh, katanya kemarin Mual bisa kumaha atuh. Video Pak Deddy Mulyadi bersama salah satu oknum buruh yang waktu itu ngata-ngatain Pak Deddy Mulyadi dengan kata-kata yang kurang bagus lah begitu ya, bahkan sangat tidak bagus ya. Nah di situ juga sudah dijelaskan sama Pak Deddy Mulyadi ya, keputusan itu kembali lagi semua ada di tangan kabupaten dan kota terkait UMK, UMSK dan Iya, seharusnya ke lain-lain begitu kabupaten demonya, ya. bukan ke Sekarang gubernur. juga katanya mau ada demo lagi terkait UMSK tersebut. Silakan kata Pak Deddy, silakan kalau mau berdemo, cuman satu, jangan merusak fasilitas umum. Janganlah, itu kan fasilitas umum dipergunakan buat kita-kita juga, ya. Demo sih demo, tapi ingat kata-kata dijaga, fasilitas umum juga dijaga, ya. Jadi pendemo yang cerdas, jangan menjadi pendemo yang anarkis, begitu. Udah.